Dari semuanya, Rusianeka di sini, kali ini aku akan mempresentasikan hasil tugas besar TTKI ku. Judulnya adalah pembuatan mekanisme for barreling edge pada suspensi mobil dengan sistem double wishbone suspension dan push rod suspension menggunakan SolidWorks dan 3D printer. Di kelas TTKI K29, aku di kelompok 3. Bab satu pendahuluan, latar belakang kami adalah teknologi yang terus berkembang pesat, semakin memudahkan manusia untuk bekerja dengan efisien. Salah satunya adalah mekanisme for barreling edge, yaitu mekanisme tertutup yang terdiri dari 4 batang yang saling terhubung. Rumusan masalah kami adalah yang pertama, apa fungsi utama sistem suspensi pada kendaraan khususnya mobil. Yang kedua, bagaimana cara kerja sistem suspensi dalam meredam getaran dan menjaga stabilitas kendaraan. Lalu yang terakhir adalah apa saja komponen utama dalam suspensi. Tujuan kami adalah mengetahui fungsi utama sistem suspensi pada kendaraan khususnya mobil, kemudian mengetahui cara kerja sistem suspensi dalam meredam getaran, lalu yang terakhir adalah mengetahui komponen utama dalam sistem suspensi mobil dan perannya. Diharapkan penelitian kami dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai mekanisme suspensi, memberikan ruang untuk inovasi dalam pengembangan mekanisme suspensi, dan yang terakhir adalah kontribusi penulis dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan. Ruang lingkup kami adalah komponen dan prinsip kerja mekanisme for barreling edge, fitur dan manfaat perangkat lunak SolidWorks, cara kerja dan manfaat 3D printer, jenis dan cara kerja suspensi mobil, spesifikasi dan cara kerja double wishbone suspension, dan cara kerja push rod suspension. Metode kami adalah kualitatif deskriptif, yaitu penggambaran secara sistematis, faktual, akurat tentang pembuatan mekanisme for barreling edge pada suspensi mobil. Teknik yang kami gunakan adalah pengumpulan data studi literatur berupa telaah terhadap artikel-artikel ilmiah yang relevan. Sistematika penulisan kami terdiri dari 4 bab. Yang pertama adalah pendahuluan, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, ruang lingkup, metode pengumpulan data, dan sistematika. Yang kedua adalah teori dasar, berisi for barreling edge, mekanisme double wishbone, dan push rod suspension, serta pengenalan SolidWorks dan 3D printer. Bab tiga kami adalah analisis pembuatan mekanisme suspensi, berisi perancangan awal, desain 3D, pemilihan material dan metode cetak, proses pembuatan dan perakitan, lalu evaluasi dan revisi desain. Bab 4 adalah kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Selanjutnya bab 2, teori dasar, Ricard dan kawan-kawan 2019, Superlink Edge adalah sistem planar yang terdiri dari 4 batang kaku yang saling terhubung melalui sambungan putar, membentuk rantai kinematik tertutup dengan 1 derajat kebebasan. Kami memiliki beberapa contoh Superlink Edge. Yang pertama adalah Bopa Anggo, pump jack, digunakan untuk industri minyak. Lalu yang kedua adalah peta semeda. Yang ketiga adalah suspensi dengan Watt-Sling Edge, yaitu digunakan dalam sistem suspensi kendaraan untuk menjaga kestabilan dan kenyamanan saat berkendara. Menurut Ahmed 2018, double wishbone suspension adalah jenis suspensi independen yang menggunakan 2 lengan berbentuk segitiga, satu bagian di atas dan satu bagian di bawah, untuk menghubungkan roda ke kerangka kendaraan. Sistem ini bekerja melibatkan 2 lengan, yaitu lengan atas dan bawah, bekerja secara bersamaan untuk menjaga posisi roda tetap ideal saat terjadi pergerakan vertikal akibat permukaan jalan yang tidak rata. Selanjutnya adalah definisi push rod suspension. Menurut Revor 2019, push rod suspension adalah jenis sistem suspensi yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi ruang dan performa kendaraan, khususnya mobil balap. Sistem ini bekerja dengan memindahkan gaya dari roda ke software melalui batang push rod yang terhubung dalam rocker arm. SolidWorks adalah sistem software CAD yang banyak digunakan di industri manufaktur untuk mendukung desain produk. Menurut Prasetyo 2025, 3D printer mempermudah pembuatan prototipe secara cepat dan detail. Tidak hanya menghasilkan limbah dan memiliki komponen yang sederhana dan hemat energi, setelah desain dibuat menggunakan perangkat lunak SolidWorks, model yang sudah jadi dihubungkan ke 3D printer. Kemudian 3D printer akan mencetak objek lapis demi lapis dengan konfigurasi yang sudah ditentukan. Objek yang sudah selesai dapat dibersihkan dan dihaluskan. Kemudian adalah analisis pembuatan. Rancangan awal kami untuk lengan atas dan bawah meliputi panjang titik sambungan ke sasis sampai ke jaring kenakal adalah 180 mm, lebarnya 100 mm, dan tebal lengan sebesar 6 mm. Rancangan untuk steering kenakal, jarak antara lengan atas dan lengan bawah adalah 140 mm, ya, atau tingginya adalah 140 mm, lebar, lebar mounting untuk roda adalah 40 mm, dan diameter bearing adalah 15 mm. Rancangan batang penghubung antara lengan atas dan lengan bawah. Desain awal kami adalah sepanjang 126 mm, diameter 18 mm, dan diameter lubang untuk pivot adalah 10 mm.
Untuk mounting, rancangan awal kami adalah bentuknya segitiga dengan panjang 40 mm, lebar 25 mm, dan tebal 4 mm. Kemudian untuk diameter baut antar sambungan adalah 10 mm. Gas, kami rancang ulang karena material kami menggunakan plastik, yaitu tidak elastis. Maka oleh karena itu kami ubah bentuknya menjadi hidrolik atau piston. Bagian pertama yaitu tabung barrel memiliki diameter luar 20 mm, diameter lubang 10 mm, panjang luarnya adalah 70 mm, dan panjang dalam 50 mm. Bagian kedua yaitu batang piston memiliki diameter 10 mm, panjang luar 70 mm, dan panjang dalam 50 mm. Berikut adalah hasil desain 3D kami. Yang sebelah kiri dari atas adalah sasis untuk dudukan suspensi. Kemudian di sebelah kanan adalah lengan bawah. Lalu di sebelah kanannya lagi adalah lengan atas. Di bawah chassis adalah sambungan untuk lengan atas dan bawah. Dua gambar di sebelah konektor adalah hasil rekayasa kami menggantikan bekas. Lalu dua gambar di tengah dan kiri atas adalah steering kanal. Gambar di kanan atas adalah baut. Gambar di kiri bawah adalah sambungan untuk bautnya juga, pengunci. Untuk gambar tengah bawah itu merupakan hasil rekayasa saya dari untuk sambungan knalpot dan juga lengan-lengan. Jadi agar sambungannya itu tidak kaku. Lalu gambar kanan bawah adalah mounting untuk lengan atas, konektor, dan pegas. Berikut adalah hasil akhir dari desain kami. Kemudian untuk material kami menggunakan filamen PLA atau polylactic acid. Metode cetak kami menggunakan Fused Deposition Modeling atau FDM, proses pencetakan tiga dimensi di mana filamen PLA dilelehkan oleh ujung nozzle yang panas dan disusun berlapis di atas permukaan cetak sampai membentuk objek yang sesuai desain. Spesifikasi printer adalah Reality Ender 7, ukuran print sebesar 230 kali 230 mm dengan tinggi yang 300 mm, tingkat kepresisian lebih 0,1 mm, ukuran ketebalan setiap lapisan antara 0,1 sampai 0,4 mm. Diameter material adalah 1,75 mm. Evaluasi kami, berhubung budget kami adalah 500 gram dan hasil akhir dari desain kami adalah 600 gram. Oleh karena itu kami hanya menggunakan salah satu sisi yaitu kiri atau kanan. Jadi sasis kami buat ulang. Jadi ya sasis kami buat ulang menjadi setengahnya saja, satu sisi saja. Dapat dilihat di gambar di kiri sasis awal untuk dua sisi kanan dan kiri. Lalu revisi kami adalah salah satu sisi dan hasil akhir desain kami berada di sisi kanan gambar, yaitu hanya satu sisi saja dengan total massa sebelum print adalah 360 gram. Bab 4, analisis pembuatan. Bab 4, simpulan dan saran. Kesimpulannya, fungsi utama sistem suspensi pada kendaraan khususnya mobil untuk menyerap getaran dan jalan saat sedang melaju, memberikan kontrol yang lebih presisi, meningkatkan stabilitas serta kenyamanan dalam kendaraan. Sistem suspensi bekerja melibatkan dua lengan dan pegas masing-masing menjaga posisi roda saat terjadi pergerakan vertikal akibat jalan yang tidak rata dan membuat respon kendaraan terhadap putaran lebih halus. Komponen utama dalam sistem suspensi mobil dan fungsinya masing-masing adalah lengan untuk menjaga posisi roda tetap di posisi, sering kenakal untuk menghubungkan roda dengan sistem suspensi, gas peredam untuk meredam getaran akibat jalan yang tidak rata. Saran kami, dari penelitian yang telah kami lakukan, diperlukan banyak revisi pada desain untuk penyesuaian. Jadi, disarankan untuk memberikan toleransi antar komponen untuk mengurangi jumlah revisi. Material bahan yang rapuh sehingga tidak sesuai dengan fungsi mekanis, memilih bahan cetak. Saran kami adalah memilih bahan cetak 3D yang lebih rumit dan sesuai dengan kebutuhan mekanik seperti PLA Plus atau PETG. Ukuran yang terbatas sehingga beberapa komponen harus dicetak dalam ukuran yang sangat kecil, disarankan untuk menggunakan 3D printer dengan volume cetak yang lebih besar atau mempertimbangkan untuk melakukan desain modular dengan sambungan yang lebih kuat dan mudah dirakit. Komponen-komponen kecil yang dihasilkan rentan rusak saat proses perakitan. Disarankan untuk mempertimbangkan metode penyambungan atau penguatan tambahan pada bagian yang rawan patah. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.